Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'alal mab'uthi rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibni Abdillah. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama dalam ketakwaan, bersama dalam kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku membela Rasulullah? Itulah yang kemudian ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, betul. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Engkau wahai Muhammad akan wafat dan mereka wahai Muhammad juga akan wafat. Makanya kemudian ketika dalam sebuah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, berkata Umar, siapa di antara kalian, sambil memegang pedangnya lalu kemudian mengangkatnya lalu mengatakan, siapa di antara kalian, siapa di antara kalian yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka akan aku penggal lehernya. Lalu kemudian terdiam sahabat-sahabat yang hadir di depan rumah Aisyah ketika itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah Aisyah. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ketika kemudian Umar mengangkat pedangnya lalu keluarlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar lalu mengatakan kepada Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Lalu dia membaca ayat Al-Quran yang saya ingin salah seorang di antara kita membaca terjemahannya. Silakan saudara sekalian, siapa yang ingin membaca terjemahannya, mengangkat tangannya. Kita akan mentadaburi ayat ini. Dalam surah Az-Zumar. Silakan teman-teman buka semuanya surah Az-Zumar. Ayat yang ke-30. Surah Az-Zumar ayat yang ke-30. Siapa di antara teman-teman yang mau membacakan artinya? Saya bacakan ayatnya. Tolong angkat tangannya atau chat. Tidak ada yang mau baca? Subhanallah. Apa tidak punya mushaf di handphone ya atau di Quran? Oke, baik. Muhammad Rangga. Ahlan wa sahlan. Surah Az-Zumar ayat ke-30 saudara sekalian. Ketika itu Rasulullah SAW wafat. Lalu Umar masih berdiri di depan pintu di hadapan rumah Aisyah. Di hadapannya banyak para sahabat radhiyallahu an. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumah tersebut. Rumah putrinya Aisyah. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan di hadapan para sahabat bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Sungguh Rasulullah SAW telah wafat. Lalu kemudian dia membacakan ayat ini. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Silakan Rangga dibaca artinya. Sungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Baik, ayat setelahnya. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sungguhnya kamu pada hari kiamat akan
bantahan di hadapan Tuhanmu. Betul. Ayat selanjutnya, "Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idz jaa'a. Alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Subhanallah. Lanjutan ayatnya, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang-orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Mereka yang memperoleh apa mereka kehendaki di atas Tuhannya, demikian balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah. Ayat terakhir, liyukaffirallahu anhum aswa'alladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanilladzi kanu ya'malun. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan. Allah. Beri pahala kepada mereka dengan yang lebih baik. Allah Akbar. Kita tambah 2 ayat ya. Pada apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar. Tambah 2 ayat sedikit lagi. Alaysallahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunih wa man yudlilillahu fama lahu min had. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Allahu Akbar. Mereka menakut-nakuti dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang didapat memberi petunjuk kepadanya. Allahu Akbar. Ayat terakhir, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ. Silakan. Siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Allah. Karena Allah Maha berkata dan mempunyai kekuasaan untuk hukum. Allahu Akbar. Subhanallah. Baik teman-teman, subhanallah, Masya Allah. Mari kita bedah sedikit ayatnya. Keluar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Umar masih mengangkat pedangnya, lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat bahwa pembelaan itu datang dari seorang yang membuktikan cintanya. Dengan caranya, Umar, dengan ketegasannya ketika itu, dengan kecintaannya ketika itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dia mengangkat pedangnya lalu mengancam sahabat-sahabat yang mengatakan bahwa Rasulullah wafat, akan dipenggal dan ditebas lehernya. Ini gaya Umar memberikan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah memberikan kebenaran itu dengan gaya yang lain dari seorang sahabat yang lebih mulia dari Umar, mertua Rasulullah, orang pertama yang percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Dia keluar lalu dengan gayanya yang santai dan sederhana, padahal dia salah seorang pembesar di kota Mekah ketika itu. Dia mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan," siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, "fa innahu qad mat," ketahuilah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Dan siapa di antara kalian yang menyembah Allah, ketahuilah fa innahu, sesungguhnya Allah hayyun, maha hidup, la yamut. Dan dia tidak akan pernah wafat, tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar As-Siddiq yang seketika itu mengatakan perkataan ini, menyambungnya dengan ayat Allah dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, di ayat yang ke-30 yang barusan kita bacakan. Berkata Abu Bakar, Umar masih memegang pedangnya. Heran ketika Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di antara kalian menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah, dan siapa di antara kalian yang menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah mati. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat yang membuat pedang Umar jatuh. Kata Abu Bakar As-Siddiq membaca firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati wahai Muhammad. Allahu Akbar. Menetes air mata Abu Bakar As-Siddiq, menetes air mata Umar akan seorang sosok yang sangat diidolakan, akan seorang panutan yang baru saja meninggalkan mereka, yang mana mereka begitu mencintainya. Umar ketika mengangkat pedangnya, tanda cintanya pada Rasulullah, dan itu gayanya. Abu Bakar ketika dengan tenangnya mengatakan, siapa di antara kalian menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Dan siapa di antara kalian yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah wafat. Lalu membaca ayat Allah tadi. Begitulah mereka memperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membelanya. Tidak hanya ketika hidupnya, tetapi setelah wafatnya. Itu baru awal cerita dari wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak lagi perjuangan-perjuangan sahabat-sahabat yang lainnya. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, dan ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma menjadi khalifah. Begitu juga dengan Utsman, begitu juga dengan Ali. Ketika mereka bergantian menjadi khalifah. Dan setiap mereka punya perjuangannya. Dan setiap mereka punya pengorbanannya. Dan begitu indah cara-cara mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu mereka mendapatkan kebahagiaan. Mereka mendapatkan cinta. Mereka mendapatkan sunnah yang akhirnya membuat hidup mereka tenang dan nyaman. Mereka tidak dipusingi dengan omongan orang-orang lain. Mereka tidak disibukkan untuk mencari dunia saja, tetapi mereka melalui kehidupannya untuk mendapatkan akhirat yang isinya pahala dari Allah Azza wa Jal. Mereka tahu bahwa dunia ini singkat, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun akan wafat. Maka sepeninggal Rasulullah SAW, mereka adalah penerus-penerus yang melanjutkan sunnah Rasulullah SAW dan menebarkan rahmat di alam semesta. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Anbiya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Maka mereka punya caranya, saudara sekalian. Mereka tahu bagaimana cara membela Rasulullah SAW ketika hidupnya dan setelah wafatnya. Bahkan ketika wafatnya, Umar dengan caranya, Abu Bakar dengan caranya. Dikatakan dalam sirah turunnya ayat ini karena Abu Bakar As-Siddiq ingin memberikan pelajaran kepada seluruh yang hadir bahwa Rasulullah SAW juga manusia seperti kita dan dia akan wafat. Apakah Abu Bakar kemudian tidak mencintai Rasulullah? Tidak. Dia begitu mencintainya.
Tidak ada manusia yang lebih mencintai Rasulullah SAW melainkan Abu Bakar As-Siddiq. Dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW melainkan Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya, siapa manusia yang paling kau cintai? Rasulullah mengatakan, Aisyah. Lalu siapa? Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Abuha, bapaknya. Siapa bapaknya? Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Kita belajar bagaimana Abu Bakar As-Siddiq membela Rasulullah ketika wafat. Bukan dengan mengikuti cara Umar. Yang mengatakan bahwa siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah wafat akan aku tebas lehernya. Dan itulah cara Umar untuk membela Rasulullah ketika wafatnya. Tetapi caranya salah. Karena tidak sesuai dengan syariat. Bahwa Rasulullah SAW saja akan wafat. Makanya Umar mendengarkan Abu Bakar yang membacakan ayat. Lalu kemudian melepaskan pedangnya dan menjatuhkannya. Tanda bahwa Umar Ibn Al-Khattab menerima pernyataan dan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Ketahuilah. Dalam sejarah kita. Dan dalam sejarah kehidupan kita. Kita diajak untuk bisa membela Rasulullah SAW. Ustaz, bukankah kita hidup ribuan tahun setelah Rasulullah wafat? Ya, betul. Tapi mari simak lanjutan ayat dari ayat yang kami kebacakan tadi dalam surah Az-Zumar ayat ke-30. Mari kita simak ayat ke-31-nya, ayat ke-32-nya, dan seterusnya. Betapa nanti kelak di akhirat kita akan ditanya tentang pembelaan-pembelaan kita. Dan bagi yang hadir ada 130 orang lebih. Video ini akan kita share di YouTube. Dan saya berharap teman-teman yang hadir dan telah mendengarkan penjelasan saya tentang bagaimana cara membela Rasulullah SAW, membantu untuk menge-share linknya, membantu untuk menge-share video kita malam ini, agar saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang ada di rumah yang belum sempat menyaksikan bagaimana cara aku membela Rasulullah SAW, bagaimana cara kita membela Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya mereka menonton video ini. Saya berharap semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari video ini. Insya Allah akan kita share di YouTube. Setelah kajian ini, paling lambat mungkin besok, saya berharap teman-teman yang hadir hari ini membantu menge-share video ini agar ditonton oleh banyak orang, agar terkhusus keluarga-keluarga kita, tentang bagaimana kita membela Rasulullah SAW dengan cara kita masing-masing sesuai dengan aturan syariat. Bagaimana caranya, Ustaz? Sebelum kita masuk pada langkah-langkah sistematis untuk membela yang harus kita lakukan pada zaman ini untuk membela Rasulullah SAW, mari kita kaji ayat-ayatnya. Silakan dibukakan ayatnya. Ayat yang ke-31. Kata Allah Azza wa Jal, setelah Abu Bakar mengatakan firman-Nya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau wahai Muhammad akan wafat dan sesungguhnya mereka juga wahai Muhammad akan wafat. Teman-teman, videonya nanti akan diupload di YouTube Umfa Channel. Saya berharap kerjasamanya, karena apa yang tampil di layar kalian hari ini, insyaallah ya saat ini, begitu juga yang akan tampil di YouTube kita kelak, insyaallah. Jadi saya berharap teman-teman ya memastikan bahwa nanti link-link yang akan kami share tentang video ini juga disaksikan, ditonton oleh keluarga-keluarga kita, ibu kita, ayah kita, anak-anak kita, istri kita, tetangga kita, dan siapapun, supaya mereka mendapatkan pengetahuan yang baik tentang bagaimana kita membela Rasulullah SAW, padahal kita hanya umat yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, penuh dengan maksiat, tetapi peluang untuk berbuat kebaikan itu selalu ada. Kata Allah Azza wa Jalla, ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat nanti akan berbantah-bantahan di hadapan Allah, berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. Kenapa saudara sekalian? Karena ada saja orang-orang yang kemudian mengaku membela Rasulullah SAW, ternyata
dia belum membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada-ada saja manusia yang mengatakan telah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi hakikatnya dia belum mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah heran ketika banyak yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sesungguhnya dia belum mengikuti sunnah tersebut. Jangan heran banyak yang mengaku sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal dia belum menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalian dan nanti kita akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat berbantah-bantahan. Maka siapa yang akan selamat dan siapa yang tidak akan berbantah-bantahan adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan dan tunjukkan. Maka satu-satunya jalan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, dalam Al-Quran Allah mengatakan, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, dalam surah Yusuf, inilah jalanku. Hanya satu jalan saudara-saudara sekalian. Ad'u ila Allah, aku berdakwah di jalan ini. Jalan siapa? Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Bukhari dikatakan, ana wa man ittaba'ani, saya dan generasi-generasi yang mengikutiku, para sahabat yang mengikutiku, generasi terbaik yaitu generasi sahabat radhiyallahu an. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Maka ketika itu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita memberikan kita jalan petunjuk bahwa hanya ada satu jalan yang benar, yaitu jalan yang diikuti oleh Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu an. Itulah jalan yang Allah ridhai. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dengan ilmu yang benar, ana, saya, wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Dalam hadis yang sahih dikatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi gerahammu. Apa yang harus digigit? Sunnah. Yang kita seakan menggigit sesuatu dengan gigi geraham kita untuk mempertahankan sesuatu tersebut, agar sesuatu tersebut kuat dan agar sesuatu tersebut baik dan tidak rusak. Dan itulah yang terjadi saudara sekalian. Ketika Rasulullah SAW mengatakan itu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di, dan sunnah para khalifah rasyidin setelahku hidup. Dan hanya ada satu jalan yang harus kita ikuti, yaitu jalan Rasulullah SAW. Artinya tidak ada teladan terbaik, tidak ada contoh yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lihat ayat setelahnya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzaba bis-sidqi idh jaa'a. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Silakan dibaca artinya. Siapa tadi? Ada tadi yang saya tunjuk ya. Siapa namanya? Yang angkat tangan tadi siapa? Ada satu orang tadi yang angkat tangan. Siapa tadi? Atau belum ada memang? Siapa di antara kalian yang ingin membaca terjemahannya? Oh ya, Rangga, betul. Silakan Rangga. Dibuka mic-nya. Baik, silakan. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Allahu Akbar. Lihat, adakah yang lebih zalim daripada yang membuat-buat? Iya. Membuat-buat sesuatu yang seakan-akan datangnya dari Allah, dan mendustakan kebenaran tersebut.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara sekalian, adalah makhluk yang tidak boleh dilukis sekalipun, tidak boleh digambar dengan sebaik-baik gambar sekalipun. Kita cukup diperbolehkan untuk menuliskan namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya, saudara sekalian, tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang Allah langsung memanggil Nabi kita dengan namanya. Tidak ada, saudara sekalian. Berbeda dengan Allah ketika memanggil Nabi Daud. Allah katakan, Ya Daud, wahai Daud. Ketika kemudian Allah memanggil Ibrahim, Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, dipanggil dengan namanya. Ketika Allah memanggil Musa, Ya Musa, wahai Musa. Ketika Allah memanggil Isa, Ya Isa, wahai Isa. Dan ini ada dalam Al-Quran. Ketika Allah memanggil Adam, makhluk pertama yang diciptakannya, Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tetaplah engkau dan istrimu di surga Allah. Dan ini yang Allah panggilkan kepada nabi-nabinya yang lain. Ketika Allah memanggil Ya Zakaria, Ya Zakaria, wahai Zakaria. Ketika Allah memanggil Yahya, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah, wahai Yahya, terimalah kitab ini dengan kekuatanmu. Begitulah Allah memanggil nabi-nabinya, saudara sekalian, tetapi tidak dengan Rasulullah SAW. Anda tidak akan pernah menemukan firman Allah di dalam Al-Quran, Allah memanggil Ya Muhammad. Tidak ada, saudara sekalian. Yang ada, Allah panggil dengan gelarnya. Allah panggil dengan jabatannya. Ketika Allah memanggil, Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Allah, Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya ayuhan nabi, wahai Nabi Allah, Qul li banatik. Katakanlah kepada anak-anak perempuanmu. Qul li azwajik, katakanlah pada istrimu, istri-istrimu. Wa banatik, dan pada anak-anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin, dan pada wanita-wanita orang-orang beriman. Allah memanggilnya, Ya ayyuhar rasul, wahai Rasul Allah. Bayangkan gelarnya. Ini pencipta langit dan bumi tidak pernah memanggilnya dengan namanya. Saking dimuliakannya dan saking dihormatinya seorang yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hari ini Anda menyaksikan Presiden Prancis yang bukan siapa-siapa menyuruh orang-orang untuk menggambarkan wajahnya, dan kita tinggal diam. Siapa dia? Pencipta langit dan bumi saja tidak pernah memanggil Rasul kita dengan namanya. Saking mulianya dan saking dihargainya dan dihormatinya oleh Allah Rabbul Alamin. Kenapa, saudara sekalian? Karena begitu mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlalu mulia posisinya, akhlaknya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak sembarang Allah memanggilnya. Allah panggil dia dengan gelarnya. Sebagaimana kalau kita kemudian memuliakan orang tua kita, atau mungkin orang-orang memuliakan pejabat-pejabatnya. Ketika dia memanggil kepada Gubernur Sulawesi Selatan misalkan, dengan gelarnya. Kita tidak mungkin memanggil Pak, langsung memanggil dengan wahai Anies Baswedan misalkan. Tidak. Kepada Pak Gubernur DKI Jakarta misalkan. Atau kita mengatakan kepada Gubernur Sulawesi Selatan misalkan. Kita akan panggil mereka dengan gelarnya. Tidak mungkin kita memanggilnya dengan namanya langsung. Karena kita menghargai mereka sebagai pemimpin misalkan. Tetapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Ketika kita hari ini menyaksikan ada orang-orang yang dengan mudahnya menolak kebenaran dari Allah, sebagaimana ayat yang tadi, "Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allah."
Siapa yang lebih zalim daripada yang mendustakan apa yang disyariatkan Allah? Dan di antara yang disyariatkan Allah, tidak bolehnya kita menggambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzdzaba bis-sidq. Dan dia mendustakan kebenaran. Apa kebenarannya? Kebenarannya adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali di antara orang-orang yang belum percaya ini. Makanya Allah mengatakan, siapa yang lebih zalim daripada yang mendustakan agama Allah, syariat Allah, dan mendustakan kebenaran. Apa kata Allah? Balasan bagi mereka. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Bukankah neraka Jahannam, yaitu neraka yang paling panas, saudara sekalian. Kalau surga yang tertinggi namanya surga Firdaus, maka neraka yang terendah namanya neraka Jahannam. Kata Allah, bukankah neraka Jahannam sudah siap untuk mereka? Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Na'udzubillah. Ayat setelahnya, saudara sekalian. Ini yang mencintai dan membela. Kalau tadi yang mendustakan. Kata Allah Azza wa Jal, Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih. Ayat setelahnya, Ulaika humul muttaqun. Silakan dibaca artinya, Rangga. Rangga? Kenapa? Ya, silakan dibaca artinya, akhi. Ayat setelahnya, Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Silakan. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Lihat. Orang yang membawa kebenaran siapa? Rasulullah. Dan orang yang membenarkannya, kita ini diajak untuk membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita tentang kebenaran, maka kita harus mengikutinya. Tidak diperbolehkan bagi kita untuk menikahi istri-istrinya bagi umatnya. Maka itu menjadi syariat. Karena istri-istri beliau adalah ummul muminin, ibunya orang-orang beriman. Maka sepeninggal Rasulullah SAW tidak ada yang boleh menikahi istri-istrinya. Ini bagian daripada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dari datangnya dari Allah. Kita tidak diperbolehkan untuk menggambar wajahnya sepeninggal dirinya. Karena jika saja itu diperbolehkan, maka mungkin di antara para sahabat ada yang sudah berlomba-lomba untuk menggambar wajahnya. Tetapi tidak, saudara sekalian. Bukan itu kebenaran yang ada. Kebenaran yang ada adalah ketika kemudian kita mengikuti sunnahnya dan membela setiap syariat yang dibawanya. Dan tentu dengan terus bersama dengan mukjizat yang dibawanya. Apa itu? Al-Quran. Maka jadilah orang-orang yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang-orang yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat selanjutnya. Ini balasan bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Dzalika jazaa'ul muhsinin. Ini balasan bagi mereka-mereka yang membenarkan ajaran Allah, membenarkan sunnah Rasulullah, dan membela Rasulullah dengan sunnah ini, mempertahankan setiap ajaran-ajarannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa saja yang menjadi sunnahnya, gigitlah dengan gigi gerahammu. Apa yang diperintahkan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika Rasulullah SAW memerintahkan untuk makan dengan tangan kanan, maka berusaha untuk makan dengan tangan kanan dan tidak makan dengan tangan kiri. Ketika Rasulullah SAW mencontohkan kita ketika kemudian kita makan
dengan tangan kanan, lalu kemudian kita diperintahkan untuk membaca bismillah, maka kita mengerjakan itu. Ketika kita diperintahkan dan disunnahkan untuk masuk ke dalam masjid dengan menggunakan kaki kanan kita, lalu keluar darinya dengan menggunakan kaki kiri kita. Sebaliknya ketika kita masuk ke dalam sebuah toilet, kita masuk dengan kaki kiri kita dan keluar dengan kaki kanan kita. Tidak perlu lagi ada di antara kita yang bertanya, untuk apa ini? Tidak perlu. Karena kita yakin bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah dan sumber kebenaran itu adalah Rasulullah SAW. Lihat apa balasan Allah bagi mereka yang mengikuti kebenaran tersebut. Walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Kalau Anda mengikuti Rasulullah SAW, Anda dikategorikan orang yang bertakwa, dan itulah tujuan dari ibadah kita, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi tidak gratis bagi Allah. Allah balas ketakwaanmu, Allah balas pembelaanmu kepada Nabi-Mu SAW dengan apa? Kata Allah, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, dzalika jazaa'ul muhsinin. Silakan Rangga, dibaca artinya. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki. Allahu Akbar. Balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Apa saja yang kalian mau, kalian akan dapat di sisi Allah di surga kelak. Dan lihat ayat selanjutnya, saudara sekalian. Ini lebih dahsyat lagi ketika Anda membela Rasulullah SAW dengan mengikuti sunnahnya dan mempercayai syariatnya. Ketika Allah mengatakan, liyukaffirallahu anhum aswa'al ladzi 'amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Dibaca, Rangga. Lihat balasannya, saudara. Agar Allah, Rangga, agar Allah menghapus perbuatan mereka. Ustaz, silakan dibaca. agar Allah menghapus perbuatan mereka. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan. Stop. Dan Stop dulu. kepada mereka. Stop dulu. Agar Allah, lihat balasan Allah. Setelah tadi kamu disuruh pilih apa saja yang kamu kehendaki di surga Allah akan berikan. Lihat apa balasan Allah. Agar Allah menghapus perbuatan mereka. Jika Anda membela Rasulullah, mempertahankan syariatnya, membenarkan apa yang dia bawa, dan mengikuti setiap apa yang diajarkannya, dan menjauhi setiap apa yang dilarangnya, maka Anda akan mendapatkan ini. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan. Apa dosa-dosamu, saudara sekalian? Apa kesalahanmu di masa lalu? Bela Rasulmu, pertahankan syariatnya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosamu di masa lalu. Lihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ketika kemudian dia membela Rasulullah SAW, padahal dulu dia ingin membunuh Rasulullah SAW. Contohlah dia, ketika dia masuk ke dalam Islam, dia totalitas dalam membela Rasulullah SAW. Tidak ada kata tapi, tidak ada kata nanti, asalkan kata Rasulullah SAW. Umar selalu mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar wahai Rasulullah, dan kami taat, tanpa tapi, tanpa nanti. Dan lihat lanjutan ayatnya. Silakan dibacakan. Dan memberi pahala, Rangga, dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar. Kalau Anda mengikuti sunnah Rasulullah, kalau Anda bersama Rasulullah dalam satu shaf, apa yang dilakukan Rasulullah itu yang kalian kerjakan. Apa yang dikerjakan Rasulullah itu yang kalian kerjakan. Apa yang ditinggalkan Rasulullah itu yang kalian tinggalkan. Maka kalian setelah mendapatkan balasan apa saja yang ingin kalian dapatkan di surga, Allah berikan. Lalu kemudian setelah yang kedua, Allah ampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Apa saja yang kalian pernah lakukan. Bahkan dikatakan dalam ayat, yang paling buruk, dosa apa yang paling buruk yang kamu lakukan, dihapuskan oleh Allah. Umar itu dulu membenci Islam, ingin membunuh Rasulullah. Bahkan dia telah membunuh beberapa sahabat. Tetapi apakah yang terjadi ketika dia masuk Islam? Apa yang terjadi, saudara sekalian? Umar dihapuskan kesalahan-kesalahannya, yang paling buruk sekalipun. Sebelum dia masuk ke dalam agama Allah, dihapuskan oleh Allah. Dan lihat saudara sekalian, betapa Umar bin Al-Khattab ketika dia wafat, dia menjadi sahabat kedua yang paling mulia di antara semua sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq.
Padahal dia terlambat masuk Islam. Padahal dulu dia membenci Rasulullah. Bahkan dulu dia membenci agama Islam. Tapi begitulah, ketika dia sudah totalitas membela Rasulullah, ketika ada kepercayaan dan keyakinanmu bahwa ketika engkau membela Rasulullah, engkau dibela oleh Allah. Ketika engkau mengikuti sunnah Rasulullah, maka engkau mengikuti jalannya Allah. Maka disitulah kemuliaanmu. Diberikan pilihan apa yang kau mau di surga, Allah berikan. Karena pembelaanmu terhadap nabimu. Diampuni kesalahan-kesalahanmu bahkan yang paling buruk. Dan yang lebih dahsyat, engkau mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang telah kalian kerjakan. Allahu Akbar. Kalian tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang akan kalian dapatkan dari apa yang kalian kerjakan di muka bumi ini. Allahu Akbar. Ayat selanjutnya. Allah melanjutkan firman-Nya. Kata Allah Azza wa Jalla, "Alaysa Allahu bikafin 'abdah wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had." Silakan dibaca, Rangga. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Allah. Mereka menakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Seakan Allah ingin mengatakan, bukankah Allah yang mencukupi hambanya, yaitu mencukupi rezekinya. Hari ini kita mengajak untuk memboikot produk Prancis, saudara sekalian. Lalu ada sebagian di antara mereka yang mengatakan, "Ustadz, bagaimana rezekinya? Bagaimana dengan penghasilannya?" Bahkan saudara sekalian, di negeri Arab ada orang yang bekerja di perusahaan Prancis, lalu kemudian mereka langsung resign dari tempat kerjanya. Tidak pernah mereka bertanya lagi bagaimana rezeki saya, karena mereka tahu selama mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rezeki itu diatur Allah. Tetapi pembelaanmu adalah pilihanmu. Rezeki sudah diatur oleh Allah, saudara sekalian. Kita memboikot produk Prancis murni semata-mata menunjukkan pembelaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang masih pakai L'Oreal, yang masih pakai Garnier, yang masih pakai produk-produk yang lainnya, yang masih kemudian membeli produk, berhentilah untuk membeli. Tunjukkan pembelaanmu pada Rasulmu Muhammad SAW. Dan hari ini adalah cara yang paling tepat untuk memberi mereka pelajaran, yaitu pelajaran memboikot produk-produk mereka untuk mematikan ekonomi mereka. Ustadz, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang bekerja di produk-produk tersebut? Alaihissallahu bi'akafin abdah. Bukankah kata Allah, Allah yang mencukupi para hambanya? Kenapa kalian takut? Bukankah Allah yang menanggung rezeki-rezeki saudara-saudara kita di sana? Bukankah tanpa produk tersebut, tanpa bekerja di produk tersebut, Allah bisa memberikan mereka rezeki dari arah yang lain? Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah mencukupkan rezeki hamba-hambanya, kebutuhan hamba-hambanya, keperluan hamba-hambanya? Bukankah itu cara Allah? Bukankah itu mutlak milik Allah? Dialah satu-satunya yang bisa mencukupkan hambanya. Maka jangan ragu, saudara sekalian. Jangan pernah ragu untuk memboikot produk Prancis, untuk menghukum presidennya yang begitu sombong dan angkuh. Dan ternyata ini sangat bermanfaat. Bersatunya kaum muslimun untuk memboikot dan menunjukkan kekuatan kita, bahwa insya Allah kita bisa membela Rasulullah sampai tetes darah penghabisan kita. Bahkan seandainya mereka harus mengajak kita untuk berperang, kita akan siap demi membela Rasulullah SAW. Kalau perlu nyawa taruhannya. Demi seorang yang begitu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Demi seorang yang dijuluki kekasih Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah lanjutkan ayatnya.
Alaysallahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunih. Dan mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain dia. Mereka orang-orang barat, saudara sekalian. Orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi selalu menakut-nakuti kita dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Termasuk menyembah perekonomian, menyembah uang, menyembah pekerjaan, menyembah profesi. Seakan-akan kalau kita sudah bekerja di tempat-tempat mereka, kita tidak akan lagi menunjukkan idealisme kita sebagai seorang muslim. Ini salah. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang zalim. Orang-orang yang selalu merasa takut karena ditakut-takuti oleh mereka. Jangan, saudara sekalian. Kembali pada awal ayat ini. Alayhisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan rezeki-rezeki kita? Berhenti sejenak untuk nginap di hotel-hotel mereka. Di Ibis, di Novotel. Berhentilah sejenak. Berhenti untuk membeli produk-produk mereka. Louis Vuitton. Berhentilah, saudara sekalian. Danone. Berhentilah untuk tidak memakai produk mereka. Berhenti. Tidak ada salahnya Anda berhenti belanja di Carrefour. Anda tidak akan mati kalau Anda tidak belanja di Carrefour, saudara sekalian. Demi menunjukkan idealisme kita sebagai seorang muslim. Paling tidak Allah tahu sekali. Ya Allah, saya sering belanja di Carrefour, tapi demi membela Rasulmu, ya Allah, saya berhenti. Ya Allah, ini kosmetik saya berhenti untuk menggunakannya. Ya Allah, ini tas-tas saya yang mereknya Louis Vuitton, saya berhenti. Ini topi saya yang mereknya Lacoste, saya berhenti untuk memakainya, ya Allah. Dan saya tidak akan membeli lagi sampai nanti mereka meminta maaf. Dan para ulama hari ini, saudara sekalian, termasuk Majelis Ulama Indonesia, mengajak untuk memboikot produk-produk mereka. Silakan dicari di berita. Seluruh ulama di seluruh dunia, bahkan syekh-syekh kami di Sudan, khutbah Jumatnya kemarin berbicara khusus tentang kecintaan pada Rasulullah SAW dan cara membelanya hari ini dengan memboikot produk-produknya. Tidak menggunakannya lagi. Dan kita akan tunjukkan kekuatan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena setiap umat di setiap generasinya, di setiap zamannya ada cobaannya, saudara sekalian. Ada ujiannya. Ketika Rasul wafat, Abu Bakar punya cobaan sendiri. Salah satunya adalah orang-orang yang tidak lagi mau mengeluarkan zakat sepeninggal Rasulullah. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengangkat pedangnya lalu mengatakan, akan aku bunuh orang-orang yang memisahkan antara solat dengan zakat. Dia mau mendirikan solat, tapi tidak mau mengeluarkan zakat, maka akan dibunuh dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Umar, lain lagi ujiannya. Di zaman Utsman, lain lagi ujiannya. Di zaman Ali, dan seterusnya. Sampai hari ini, setiap kita memiliki ujian. Ternyata ujian itu untuk membuktikan keimanan kita. Untuk menguji keimanan kita. Untuk membuktikan apakah kita termasuk orang yang membela Rasulullah atau tidak. Untuk menguji di mana keberpihakan kita. Lihat apa kata Allah dalam penutup ayat ini, sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, apa kata Allah ketika Allah menutup ayat ini? Alayhisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan rezeki hamba-hambanya? Wa yukhawifunaka billadzi. Dan dia menakut-nakutimu dengan sesuatu yang datang dari selain mereka, min dunih. Wa yukhawifunaka billadzina min dunih. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Kata Allah, siapa yang sesat dan tidak mau mengikuti jalan Allah, maka tidak ada baginya petunjuk dari manapun. Tidak ada yang bisa memberikan kepadanya petunjuk. Sebaliknya kata Allah dalam ayat selanjutnya, wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Alaysallahu bi'azizin dhintiqam. Silakan dibaca artinya, Rangga. Gimana? Baik. Silakan dimunculkan, tim. Ya. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ
الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum? Allahu Akbar. Dan barang siapa di antara kita yang diberi petunjuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah, untuk membela Rasulullah, untuk mengikuti ajaran-ajarannya, saudara sekalian, siapa di antara kita yang bisa disesatkan? Siapa di antara kita yang bisa dicelakakan? Bukankah hanya Allah yang bisa menghukum? Bukankah hanya Allah yang bisa membagi rezeki? Bukankah hanya Allah yang bisa menahan rezeki? Lalu kenapa kalian begitu takut ketika kemudian kalian membela Rasulullah SAW hanya gara-gara permasalahan rezeki dan ekonomi, saudara? Maka pada kesempatan kali ini kita ingin mendefinisikan lewat sebuah gambaran yang kita akan detailkan, sebutkan secara spesifik apa-apa saja yang harus kita lakukan. Bagaimana aku membela Rasulullah, Ustaz? Bagaimana kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, silakan dicatat saudara sekalian. Pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilakukan dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilakukan dengan mengikuti semua sunnah-sunnahnya. Dan menjauhi semua larangan-larangannya. Ini yang pertama. Pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilakukan dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua, pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilakukan dengan Yang kedua, pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilakukan dengan menjaga mukjizatnya. Apa itu? Al-Quran. Dalam kurung Al-Quran. Balas kurung titik. Yang ketiga, pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilakukan dengan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilakukan dengan menjaga kehormatannya dan kehormatan keluarga-keluarga dan keturunannya. Menjaga kehormatannya dan kehormatan keluarga dan keturunannya serta keturunannya. Dengan menjaga kehormatannya. Dan ini yang kemudian terjadi hari ini. Presiden Prancis tidak lagi menjaga kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyuruh untuk menggambarkan wajahnya dengan sebuah kartun. Nauzubillah. Dan menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengumumkan kepada seluruh seantero negeri Prancis untuk memasangnya di majalah-majalah dan seterusnya. Nauzubillah. Menjaga kehormatannya dan kehormatan keluarganya. Itu yang dilakukan oleh orang Syiah yang sangat membenci istri Rasulullah Aisyah dan Hafsah. Bahkan menuduh istri Rasulullah Aisyah berzina, naudzubillah.
Padahal jelas ayatnya dalam Al-Quran, Allah yang membebaskan tuduhan tersebut. Allah yang menjaganya. Begitu pula dengan Hafsah, karena dia anak Umar Ibn Khattab yang sangat dibenci oleh orang Syiah, Abu Bakar dan Umar. Maka kita perlu menjaga kehormatan Rasulullah SAW dan kehormatan keluarganya serta keturunan-keturunannya. Sebagaimana dahulu sahabat radhiyallahu anhum begitu menghargai Al-Hasan dan Al-Husain. Karena mereka adalah cucu dari Rasulullah SAW, bahkan termasuk cucu yang sangat disayang. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, pemuda di surga adalah Al-Hasan dan Al-Husain. Artinya pemimpin para anak muda nanti di surga adalah Al-Hasan dan Al-Husain, cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilakukan dengan pembelaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dilakukan dengan mencintai setiap orang yang dicintainya dan membenci setiap orang yang dibencinya. Mencintai setiap orang yang dicintainya dan membenci setiap orang yang dibencinya. Atau menyelisihi setiap orang yang diselisihinya. Atau menyelisihi setiap orang yang diselisihinya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia begitu mencintai anak yatim. Dengan mengatakan, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menyayangi anak yatim, mengasuh anak yatim itu begini di surga dekatnya. Maka ayo saudara sekalian, sayangilah anak-anak yatim. Agar Anda disayangi oleh Rasulullah SAW. Cintailah anak-anak yatim. Maka Anda akan dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang dicintainya. Begini dekatnya di surga, saudara. Hanya jari telunjuk dan jari tengah. Begitu dekat Rasulullah dengan orang yang selalu menyantuni dan menyayangi anak yatim. Allahu Akbar. Sebaliknya Rasulullah SAW sangat membenci dan selalu menyelisihi orang Yahudi dan orang Nasrani. Sampai-sampai Rasulullah SAW selalu meminta dan memutuskan sesuatu agar selalu berselisih dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan kita diajarkan itu dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat, ya Allah. Jalan yang lurus itu cuma satu. Jalan yang Allah beri nikmat itu cuma satu, yaitu jalan yang lurus. Jalannya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya salafus saleh yang mulia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang kau murkai. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan dalam berbagai tafsir dikatakan itu adalah jalannya orang Yahudi. Waladdallin. Dan bukan jalan orang yang sesat. Dalam berbagai tafsir dikatakan jalannya orang Nasrani.
Maka mintalah kepada Allah jalan yang lurus. Belalah Rasulmu dengan mencintai siapa yang dicintainya. Anak yatim contohnya. Fakir miskin contohnya. Orang-orang du'afa contohnya. Lalu yang terakhir, pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita lakukan kalau tadi yang keempat dapat kita lakukan dengan mencintai siapa yang dicintainya dan membenci siapa yang dibencinya atau menyelisih siapa yang diselisihinya. Maka pembelaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah dengan bersiap untuk mencintainya di atas kecintaan kita kepada siapapun di muka bumi ini. Untuk mencintainya. Pembelaan kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan bersiap untuk mencintainya, melebihi cinta kita kepada apapun di muka bumi ini, termasuk diri kita. Kalau Anda mengatakan mencintai diri Anda, maka ketika ada Rasulullah SAW yang Anda lebih cintai, maka Anda harus siap untuk mati demi Rasulullah, siap untuk berinfak demi Rasulullah, siap untuk berkorban harta demi Rasulullah, siap untuk mengorbankan nyawa demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis dikatakan, lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya mencintaimu melebihi segala sesuatu kecuali diriku." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Belum ya Umar." Lalu dia mengatakan yang kedua kalinya, "Saya mencintaimu dan melebihi segala sesuatu, termasuk diriku." Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, inilah asli cintamu, yaitu cinta yang mengedepankan cintanya kepada Rasulullah SAW melebihi segala sesuatu, termasuk diri kita. Maka cintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan kita kepada diri kita. Kita boleh miskin, kita boleh tidak punya apa-apa di dunia ini, asal kita mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang hakiki, yaitu cinta yang melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Apalagi hanya untuk istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, pekerjaan kita, masyarakat kita, bos-bos kita, perusahaan kita. Tidak boleh ada yang menyaingi cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan cinta kepada yang tadi-tadi yang kami sebutkan. Karena siapa yang mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada dirinya dan seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan seluruh pekerjaannya, dan seluruh harta-hartanya, maka itulah cinta yang hakiki, dan percayalah, orang tersebut pasti mendapatkan cinta Allah. Qul, katakanlah kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku dan cintailah aku, maka kalian akan mendapatkan cinta Allah. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, itulah tadi pembelaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 menit. Saya persilahkan kepada saudara-saudara sekalian yang hadir pada hari ini untuk bertanya apapun tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Silakan yang ingin bertanya. Ya, dibukakan mic-nya. Ya, mengangkat tangannya lalu kemudian akan dibukakan mic-nya. Apa yang akan Anda tanyakan? Ya. Baik. Silakan, ada Irfan Effendi. Tolong dibukakan mic-nya, tim. Ya, ada Irfan Effendi. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu mencatat apa yang tadi saya barusan sampaikan, akhi?
Apa Ustaz, saya tidak terlalu mencatat semua karena saya bukan tidak bawa pulsa, karena saya lagi di warkop Ustaz. Mau baik. Saya di Mestinya kalau di warkop Anda bisa mencatat lewat laptop. tidak bawa laptop juga Ustaz. Saya hanya bawa HP saja. Baik, terima kasih. Nanti Anda buka lagi di YouTube dan Anda catat, akhi. Ya, insyaallah. Baik, supaya Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, insyaallah. Baik, apa yang Anda ingin tanyakan, akhi? Apa Ustaz? Jadi menyimak tadi materi dari Ustaz, bagaimana mencinta Rasulullah, salah satu antaranya adalah mengikuti sunnah-sunnahnya beliau. Betul. Nah, di sini Ustaz, yang ingin saya tanyakan, melihat fenomena hari ini, banyak di antara kita, saudara-saudara kita, sudah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, alhamdulillah, akan tetapi banyak di antara mereka saling menghasilkan, saling menyalahkan satu sama lain. Salah satu antaranya itu menyalahkan tentang sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apalagi generasi-generasi yang baru hijrah, Ustaz. Terus yang menjadi pertanyaan kira-kira, Ustaz, apa yang mesti kita lakukan menanggapi hal tersebut sebagai generasi yang membela agama Islam, membela sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang kedua, bagaimana menanggapi hal ini, Ustaz? Terus yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimanakah seharusnya bagaimana supaya kita bisa istiqomah di tengah-tengah krisis seperti ini, di mana generasi terhadap dunianya, sedangkan kita yang ingin belajar agama Islam, ingin menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, supaya tetap istiqomah, Ustaz. Ya, mungkin saja pertanyaan dari saya. Baik. Terima kasih. Siapa tadi namanya, akhi? Irfan Effendi, Ustaz. Baik, Irfan. Saya tanya. Antum tadi tanya pertanyaan nomor 2. Bagaimana caranya kita istiqamah? Betul? Untuk menghidupkan sunnah Rasulullah di tengah krisis. Betul? Di tengah krisis. Krisis yang antum maksud adalah krisis ekonomi, begitu? Maksudnya krisis di mana generasi hari ini sibuk terhadap dunia, sedangkan kita yang generasi yang ingin membela Rasulullah, membela sunnah-sunnahnya, itu bagaimana supaya kita bisa istiqomah terhadap itu. Baik, Irfan. Adakah satu sunnah yang pernah kamu kerjakan? Saya ingin bertanya kepada kamu. Dan ini bagian dari jawabannya. Adakah satu sunnah Rasulullah SAW yang pernah kamu kerjakan dan itu mencelakakan kamu? Contoh, kamu berpuasa. Apakah pernah kamu sakit gara-gara berpuasa, Irfan? Apakah kamu pernah bersedekah? Mengeluarkan uangmu? Apakah kamu pernah jatuh miskin hanya gara-gara bersedekah, Irfan? Apakah kamu pernah sakit perut gara-gara makan tangan kanan, Irfan? Apakah kamu pernah sakit perut gara-gara memakan apa yang dihalalkan Allah? Apakah kamu pernah sakit perut hanya gara-gara meminum apa yang dihalalkan Allah, air putih, susu, dan seterusnya? Yang ada adalah kamu kehilangan akal kalau kamu meminum khamar. Kamu akan kehilangan pikiran kamu ketika kamu meminum balok, memakan babi, memakan bangkai. Kamu akan jatuh sakit ketika kamu memakan bangkai. Kamu akan merasa tidak nyaman ketika kamu makan apa yang diharamkan Allah melalui sunnah Rasulullah SAW. Maka jawaban yang sangat sederhana untuk bisa istiqamah adalah yakini dan percayai apa yang telah kamu ikuti. Dan tidak perlu mengabaikan, tidak perlu memperdulikan apa-apa yang ada di sekitarmu. Karena kamu hidup untuk Allah, bukan untuk manusia. Yakini, kerjakan. Yakini, kerjakan. Nggak perlu perdulikan. Rumus hidup itu sami'na wa ata'na. Dengarkan, kerjakan. Kamu tahu ilmunya, kamu yakini, kerjakan. Tidak perlu bertanya lagi, tidak perlu kemudian meragukan, kerjakan. Kunci istiqamah sami'na wa ata'na. Yakini, yaitu dengarkan baik-baik sunnah itu, kerjakan. Tidak perlu mengikuti apa yang mau orang-orang bilang. Karena kalau kamu hidup untuk manusia, kamu tidak akan ada ujungnya, akhi. Betul? Sepakat, Irfan? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama kamu tadi tentang banyaknya orang-orang yang saling mentahdir, dan ini yang saya sayangkan. Merasa paling benar, merasa paling baik,
merasa paling sempurna, ini yang berbahaya, saudara sekalian. Maka sebaik-baik orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah orang yang paling kasih sayang kepada sesama orang beriman. Kata Allah dalam surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, sangat tegas kepada orang kafir. Tapi apa yang lanjutan ayatnya? Ruhama'u bainahum, mereka saling kasih sayang sesama mereka. Tegasnya itu sama orang kafir, bukan sebaliknya. Ketika sesama orang beriman sangat tegas, tapi sangat sama orang kafir memboikot produk Perancis saja takut. Kamu aliran mana? Mengaku sunnah Rasulullah tapi mengaku paling benar, tapi ketika membela Rasul banyak tapinya. Ustaz, gak bisa Ustaz, saya telanjur minum Aqua padahal Aqua itu Danon. Saya telanjur suka belanja di Carrefour padahal apa salahnya kamu berhenti? Ini yang bisa kita lakukan. Kamu tidak boleh membom Prancis hari ini, saudara sekalian, karena ketika kamu membom bisa jadi ada orang beriman di dalamnya. Untuk menghukum presidennya, ya boikot ekonominya. Berhenti memakai produknya sebentar saja sampai mereka minta maaf. Kalau mereka tidak minta maaf, Ustaz, sampai hari kiamat, sampai kau mati, haramkan dirimu untuk membeli produk-produk mereka. Saya jujur teman-teman, saya biasa kalau belanja ke Carrefour, tapi tadi saya menemani ibu saya belanja ke toko lokal. Saya tidak lagi belanja di Carrefour. Saya punya topi Lacoste. Saya simpan dan akan saya bakar kalau dia tidak minta maaf. Presiden Prancis tidak akan lihat kok. Betul. Dia tidak lihat saya, tapi Allah melihat saya. Kebencian saya kepadanya, meskipun dia tidak tahu bahwa ada seorang ustadz bernama Ustadz Farrozi di Makassar yang membencinya karena pernyataannya. Memang dia tidak tahu, memang, dan tidak berpengaruh sama dia, tetapi berpengaruh pada posisi saya, keberpihakan saya di hadapan Allah. Maka kita diajak untuk saling kasih sayang sesama orang beriman, bukan saling tahdzir, mentahdzir, saling menyalahkan tanpa dalil. Begitu tegas kalau orang beriman, tapi begitu lembek kalau sama orang kafir. Na'udzubillah. Maka fenomena hari ini adalah kita harus mengerti dan memberikan pengertian kepada mereka yang membela Rasulullah SAW, yang mengatasnamakan dirinya bermanhaj salaf, agar mereka membela Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya pembelaan. Maka saudara sekalian, jadilah orang yang penyayang kepada orang beriman dan tegas kepada orang kafir. Kita nggak kejam sama mereka. Kalau mereka nggak ganggu kita, kita dilarang mengganggu mereka. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan jangan kalian menghina Tuhan mereka, karena mereka nanti bisa menghina Allah, Tuhan kalian, tanpa ilmu. Maka kita dilarang untuk menghina Tuhan mereka. Bayangkan saudara, begitu indah agama kita, tapi kapan agama kita diganggu saudara sekalian? Kapan Nabi kita dilecehkan? Maka kita harus menjadi orang terdepan untuk membelanya. Media sosial saudara sekalian, jangan kalian anggap enteng dan anggap remeh. Share sebanyak-banyaknya. Saya telah membuat video, saya telah mengirim gambar di Instagram saya, di Facebook saya, tentang memboikot produk-produk Prancis. Silahkan di follow Instagram saya @fakhruans. Silahkan di follow media Instagram saya @umfa_channel. Kalian akan menyaksikan di sana. Saya sudah membuat video di sana. Sebentar lagi insya Allah akan saya upload di YouTube juga, termasuk video kita malam ini. Tentang bagaimana kita
membuktikan kecintaan kita dan pembelaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu yang bisa saya jawab, Irfan. Ya, sekarang teman-teman tolong dibukakan chatnya, Hisham. Tolong dibukakan chat. Saya mau tahu teman-teman. Teman-teman, dibuka chatnya. Saya mau lihat teman-teman. Sekarang semuanya siap chat. Ada 150 orang di hadapan saya. Teman-teman, paling tidak yang 150 orang ini saya tanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, siapa di antara kalian yang pernah memakai produk Prancis atau produk buatan mereka atau produk yang mereka punyai dan siap berhenti untuk menggunakannya sampai nanti mereka meminta maaf dan disepakati oleh para ulama dan dihukum mereka termasuk pemerintah Prancis agar mereka jerah. Siapa di antara kalian, saudara-saudara kalian yang siap bersama saya untuk memboikot produk-produk Prancis? Dan silakan tuliskan, saya ingin baca. Iya, saya ingin baca kalian dulu pakai apa dan kalian sudah tinggalkan. Baik Ahen, saya dulu sering minum Aqua dan Yakult Ustaz, dan saya siap berhenti karena Rasulullah. Saya tidak tahu Ustaz, mungkin belum pernah gunakan. Insya Allah siap. Apa yang kamu siap? Tuliskan. Seperti saya tadi misalkan, saya dulu sering belanja itu kalau belanja ke Carrefour. Dan semenjak hari ini, semenjak kemarin, semenjak kejadian, saya tidak pernah lagi menginjakkan kaki saya ke sana. Silakan dituliskan saudara sekalian. Semua yang hadir hari ini saya ingin membaca. Saya pakai tas Louis Vuitton Ustaz. Terima kasih Rizka Jalil. Iya. Dulu pakai Garnier, Ingrid. Siap tidak pakai lagi. Masya Allah. Yuniarti, Aqua, L'Oreal, Garnier. Sudah tidak pakai lagi Ustaz. Carrefour sudah bertahun-tahun gak ke sana. Masya Allah. Eka Sari, anak saya minum susu SGN. Tapi saya hentikan dan beralih ke produk lain. Terima kasih. Masya Allah. Khadijah, pakai produk kecantikan dari sana. Dari Prancis. Tapi masih ada isinya Ustaz. Bagaimana Mi? Tinggalkan. Taruh, tinggalkan. Ya. Tinggalkan saja. Jauh lebih baik. Allah akan berikan kamu petunjuk untuk memakai produk yang lain insya Allah. Nanti kalau sudah mereka minta maaf, boleh pakai lagi. Terima kasih yang siap meninggalkan Garnier, Raya. Ya. Siti Nur Aisyah, saya siap berhenti minum Aqua. Terima kasih. Saya tidak pakai Garnier lagi. Terima kasih. Yakult Ustaz, tapi tidak lagi. Terima kasih. Desi, pakai Garnier dan Aqua. Insya Allah siap tidak pakai Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Jazakallah khair. Jazakillah khair. Meninggalkan Aqua. Subhanallah. Ganti produk lokal teman-teman. Ada Rapid, air Rapid. Nih, yang suka minum Aqua, ganti air Rapid. Ya. Bahkan galon-galon siap ganti. Alhamdulillah sekarang sudah tidak pakai Aqua lagi. Sudah pakai Rapid dan mineral. Lebih mudah dan itu produk lokal dan Masya Allah. Kebetulan adik kelas saya di Gontor dulu yang punya. Saya pernah minum Mizon dan Aqua Ustaz dan insya Allah tidak pakai lagi. Terima kasih. Ya. Ganti produk lokal. Terima kasih. Alat kecantikan banyak selain produk mereka saudara. Yeni, Aqua dan Yakult. Terima kasih. Itu tidak berhenti minum lagi. Terima kasih. Terima kasih untuk tidak belanja di Carrefour. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Saya terima kasih sekali pada semua yang hadir hari ini. Dan saya berharap semua teman-teman, insya Allah, selain kita komitmen, untuk kemudian kita tidak memakai lagi produknya, dan berhenti menggunakan produknya, sampai kita memberikan jerak kepada mereka. Dan insya Allah, kita niatkan ini sebagai bukti pembelaan kita untuk Rasulullah SAW. Betul, tidak akan berpengaruh langsung ke Presiden Prancisnya, tapi sangat berpengaruh tentang keberpihakan kita di hadapan Allah. Maka mari semangat teman-teman. Jangan putus asa. Baik. Sudah jam 10 teman-teman. Tapi tidak mengapa. Ini saya bukakan 2 penanya lagi. Ada Marlina Eco Racing Sinergi. Silakan dibukakan. Kakak Hisham. Ya, Kakak Hisham. Marliana Best Eco Racing Sinergi. Dibukakan. Ya. Pertanyaan terakhir ya. Nah, itu yang ketiga di bawahnya Irfan Effendi. Oke, silakan ini dibukakan. Ya, apa pertanyaannya? Silakan.
terakhir ya. Silakan. Ya? Tidak mau. Baik, Nunuk Purwati. Silakan Nunuk. Dibuka mic-nya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda dari mana yang bertanya ini? Dari mana? Tarakan, Kalimantan Utara. Baik, silakan. Sebentar, Ukti. Suara kamu kurang jelas. Pelan-pelan coba. Jadi begini, Iya. ada di dari teman, bahwasannya suaminya itu kerja sebagai sales dan lawyer. Suaminya kerja pelan-pelan. Sales, suaminya teman kamu kerja di sales Garnier dan baik, oke. Jadi sebaiknya bagaimana ya Ustaz bentuknya? Karena kemarin sudah ditanyakan di Ustaz ini, jadi itu bantu gitu pertanyaan. Baik. Mbak Fuan, kalau dia adalah orang yang masih berpotensi untuk mencari tempat lain, maka sebaiknya dia berhenti dari sales tersebut. Dan yakini bahwa ayat yang kami bacakan tadi, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang mencukupi rezeki-rezeki hambanya? Maka jika memungkinkan, dia berhenti dari tempat itu dan dia mencari pekerjaan lain. Tetapi jika dia merasa tidak memungkinkan, silakan melanjutkannya. Tetapi adakan penolakan di dalam hatinya. Biarlah dia bekerja menjadi sales, tetapi hatinya harus menolak. Dan kalau perlu dia mencari pekerjaan yang, kalau memang tidak bisa mencari pekerjaan yang lain dalam waktu dekat karena terikat kontrak, maka minimal dia berhenti menjadi sales dan menjadi bagian yang lain di perusahaan itu misalkan. Iya. Baik, saya kira itu jawabannya, sederhana. Nah, ini Marlina menanyakan, Afwan Ustaz, tidak kedengaran suaraku? Tidak kedengaran. Hisham, coba dibukakan sekali lagi. Coba dibuka sendiri. Marlina Best Eko, silakan dibuka. Ya, silakan. Apa yang Anda ingin tanyakan? Apa itu? Belum ada suaranya. Tes suara. Nggak ada suaranya. Ukti, kamu tulis saja. Rizka Jalil bertanya, Afwan Ustaz mau bertanya tentang poin nomor 5. Saya belum paham maksudnya. Coba kamu buka mic-nya, Rizka Jalil bacakan poin nomor 5. Saya jelaskan. Silakan Marlina, diketik apa pertanyaannya. Ustaz jawab dan kita tutup kajian kita. Rizka Jalil, silakan dibuka mic-nya dan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana poin nomor 5? Silakan dibacakan. Poin nomor 5 yaitu pembelaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat dilakukan dengan bersiap untuk mencintainya melebihi cinta kita yang ada di atas bumi ini, termasuk diri kita. Ya. Maksudnya itu Ustaz, apa-apa saja yang untuk mengetahui bahwa cinta kita itu sudah melebihi maksudnya sudah melebihi cinta kita kepada Rasulullah. Ya, cinta kita, bukti cinta kita adalah ketika ada hawa nafsumu untuk melakukan perbuatan buruk, kamu tahan. Karena Rasulullah SAW tidak menganjurkan perbuatan itu. Contoh, ketika kemudian kamu dihadapkan dengan pilihan antara membela
pacar kamu atau suami kamu dengan membela Rasulullah, kamu membela Rasulullah SAW. Ketika kamu disuruh memilih antara pekerjaan kamu dengan Rasulullah SAW, ketika dihina seperti ini, mampukah kamu untuk resign dari pekerjaan kamu? Ini juga bukti. Ketika kamu disuruh memilih antara memakai jilbab atau dengan pekerjaan kamu yang menyuruh kamu membuka jilbab, pada Rasulullah menganjurkan kamu untuk memakai jilbab, maka kamu lebih cinta Rasulullah daripada pekerjaan kamu. Itu bukti cinta. Dan yang lain-lain sebagainya. Kalau kita mencintai Rasulullah melebihi diri kita, maka kita akan memprioritaskan beliau. Setiap kegiatan kita, Rasulullah senang gak nih? Rasulullah SAW sudah contohkan atau belum? Kalau Rasulullah contohkan, ikuti. Ustaz, saya tidak nyaman. Tidak nyaman, Ustaz. Belum cocok. Tapi Rasulullah suruh, ikuti. Itu berarti mencintai Rasulullah SAW melebihi segala sesuatu. Rasulullah suruh untuk pakai jilbab. Orang tua kamu melarang pakai jilbab. Ikuti Rasulullah SAW. Ayah saya membenci saya, Ustaz. Tidak apa-apa. Ibu saya membenci saya, Ustaz. Tidak apa-apa. Karena itu kewajiban. Dan itu sunnah Rasulullah SAW. Bisa difahami? Ya, Ustaz. Baik. Silakan. Marina, apa yang mau ditanyakan? Kalau belum bisa kedengaran suaranya, kamu ketik saja. Kalau tidak bisa, mohon maaf. Ada? Coba diangkat, coba tahu ada chat dari dia. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita tutup kajian kita malam-malaman ini. Tidak ada ya? Baik, kalau kamu mau chat, mau bertanya lagi, silahkan nanti langsung ke Umfa Channel. Demikian teman-teman yang dimuliakan Allah. Semoga apa yang kita bahas hari ini, pada malam ini, menjadikan kedekatan kita kepada Rasulullah SAW semakin dekat. Lewat sunnah-sunnahnya, lewat ajaran-ajarannya, lewat yang telah ditetapkan Allah melalui kegiatan-kegiatan beliau SAW. Dan jadilah orang yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena dengan itu engkau akan bahagia. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok ada kajian kita lagi insyaallah dengan judul yang tidak kalah seru dan dengan materi yang tidak kalah baiknya insyaallah. Belajar dari kisah musuh-musuh Allah. Kita harus belajar dari kisah musuh-musuh Allah, saudara sekalian, agar kita tahu bagaimana menghindarkan diri dari